Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melengkapi tugas mata kuliah laboratorium lingkungan yang telah diamanahkan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul pengambilan sampel tanah dan sedimen. Nah, dari judul tersebut kami telah mendiskusikan dengan kelompok kami dan juga sudah mendapatkan hasil yang nantinya akan kami presentasikan dan kami jelaskan kepada kawan-kawan khususnya dan kepada dosen pengempu. Nah, mungkin nanti ke depan apabila dari penyampaian kami ataupun dari presentasi kami ada kekurangan, baik itu mungkin dari pengaruh lingkungan saat merekam ataupun lain sebagainya, mohon dimaklumi. Nah, kembali lagi ke permasalahan, kami dari kelompok 6 berjumlah dengan beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Rima Yusfarizal dengan NIM 180702089. Saya Nazri Adlani dengan NIM 180702068. Perkenalkan, nama saya Fadil Fajr Rosidik. NIM saya 180702077. Saya Fitria Rahmi dengan NIM 180702111. Saya Putri Nurdina dengan NIM 180702103. Baik, berkenaan dengan judulnya tadi, yaitu pengambilan sampel dan tanah pengambilan sampel tanah dan sedimen. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang pengambilan sampel tanah dan sedimen, sedikit mungkin kami ingin menyampaikan pengantar daripada pembahasan yang akan dibahas nanti, yaitu tentang sampel ini sendiri. Definisi dari sampel sendiri yang sudah kami dapatkan yaitu adalah sebagian daripada populasi yang nantinya akan ditindaklanjuti ataupun nantinya akan digunakan sebagai media utama dalam menentukan data yang akan didapatkan yang mewakili daripada populasi. Nah, kita kembali ke tadi, sampel tadi. Kemudian ada tadi populasi kan. Nah, populasi sendiri adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Jadi dari sampel yang diambil tadi, dengan telah dilakukan step ataupun mungkin metode-metode tertentu untuk mendapatkan data, dari data tersebut telah mewakili daripada populasi. Cuman juga harus diperhatikan di sini metodenya. Kalau untuk Indonesia sendiri sudah distandarisasikan oleh SNI. Jadi setiap mungkin metode ataupun jalan pengambilan sampel ataupun lain sebagainya di dalam laboratorium ataupun non laboratorium kita Indonesia sendiri sudah diatur oleh SNI, yang nanti mungkin akan jelaskan lebih terperinci oleh kawan-kawan kami ke depan yang nanti juga akan membahas tentang metode dari setiap pengambilan sampel ini sendiri. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari sampel ini sendiri adalah sebagian dari populasi yang kedepannya akan digunakan sebagai media yang mewakili ataupun datanya itu akan mewakili daripada populasi ataupun keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Nah, baru kita masuk ke bagian pengambilan sampel tanahnya. Untuk judul pertama yaitu tanah. Jadi pengambilan sampel tanah ini sendiri merupakan tahapan terpenting dalam program uji tanah. Karena kalau misalnya kita tidak mengambil sampel, jadi sama aja yang diteliti itu apa. Nah, jadi tidak bisa kita jauhkan kaitan antara pengambilan sampel dengan tindak lanjut daripada bagaimana menyikapi ataupun bagaimana mendapatkan data dari sampel tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa pengambilan sampel itu merupakan step yang paling awal dan yang paling pokok dalam penelitian. Nah, dari tanah sendiri, dari judul yang tadi ini, tujuan dari pengambilan sampel ini sendiri yaitu bertujuan untuk pada umumnya untuk menganalisa atau mengidentifikasi data-data tertentu dari tanah yang disampling, seperti mengukur kadar hara misalnya, menetapkan status hara tanah, dan dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk secara efisien, rasional, dan menguntungkan. Nah, membahas tentang tujuan tadi juga tidak jauh daripada kebutuhan. Jadi dengan adanya
adanya tujuan karena adanya kebutuhan. Apalagi pembahasan tentang tanah ini sangat umum terjadi mungkin di kehidupan sehari-hari. Seperti mungkin di pembahasan tentang mengukur kadar hara yang nanti akan digunakan lebih pengaplikasian itu kepada pertanian. Untuk itu tidak jauh daripada kebutuhan, tergantung dengan kebutuhan. Misalnya nih sampel diuji, nanti tujuannya itu ataupun kebutuhannya itu untuk pertanian, maka punya step-step tertentu yang sudah diatur oleh SNI. Sebenarnya ada selain SNI step-step ataupun langkah untuk membuktikan data daripada sampel-sampel ini. Cuman yang sudah standar, yang standarisasi yang sudah normal ataupun lumrah itu menggunakan SNI. Nah, kemudian juga tidak bisa sembarangan seperti itu. Kita tidak bisa sembarangan mengambil sampel, juga melakukan tindak lanjut daripada setelah mengambil sampel, karena semua sudah diatur oleh SNI jika ingin mendapatkan data yang akurat. Terima kasih kepada Rima Yusfarizal. Nah, selanjutnya saya Fitri Rahmi akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dapat dilakukan di setiap saat tanpa harus menunggu datangnya waktu sebelum tanam dan lain-lain. Namun yang harus diperhatikan bahwa pengambilan sampel ini tidak boleh dilakukan beberapa hari setelah pemupukan atau terkontaminasi senyawa-senyawa atau materi-materi lainnya, karena dapat mengganggu keaslian dari sampel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masa pengambilan sampel. Itu terdapat dua keadaan. Yang pertama, keadaan sampel tanah yang diambil pada lahan yang kering. Nah, pada lahan yang kering ini sangat diperlukan untuk melihat kondisi kapasitasnya, yakni kelembaban dari tanah yang kita ambil itu harus sedang. Nah, selanjutnya yaitu keadaan tanah yang diambil pada lahan persawahan. Nah, pada lahan persawahan ini dianjurkan atau lebih baik kita ambil dalam kondisi tanah yang basah. Nah, selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel. Nah, alat-alat yang digunakan untuk pengambilan sampel ini yang pertama yaitu alat untuk mengambil sampel. Seperti contohnya seperti sekop, cangkul, dan bor tanah. Yang kedua yaitu alat untuk membersihkan alat yang di atas, yaitu contohnya seperti pisau dan garpu dan sendok tanah yang digunakan untuk mengaduk sampel. Nah, yang ketiga yaitu ember. Ember itu digunakan untuk tempat penampungan dari sampel individu. Yang keempat itu yaitu kantong plastik ukuran 1 kg tanah yang tebal, yaitu untuk tempat peletakan label. Yang selanjutnya yaitu kertas manila untuk tempat penulisan label, spidol, dan juga lembar informasi. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadil Fajrul Sidik. Yang pertama ada sampel sesaat. Jadi sampel sesaat ini adalah ketika kita melakukan survei pada suatu tempat yang sedang kita amati untuk pengambilan sampel. Jadi ketika kita mengamati sebuah tanah, kita hanya mengambil tanah tersebut dan melihatnya, karena di sini di sampel sesaat ini hanya ingin mengetahui karakteristik dari tanah tersebut. Yang kedua itu ada sampel komposit. Jadi sampel komposit ini adalah sampel yang dilakukan secara berulang kali. Kenapa dilakukan berulang kali? Itu untuk lebih mengetahui identifikasi dari tanah tersebut. Kemudian ada sampel gabungan tempat. Jadi sampel ini dilakukan secara acak dan tempatnya berbeda-beda untuk melihat perbandingan hasil tanahnya dan untuk diuji sampelan di lab. Kemudian ada automatic sampling. Jadi automatic sampling ini adalah otomatis sampling. Jadi ketika dia menggunakan alat, ketika alat itu ditancapkan di tanah, dia akan mengambil tanah tersebut dan langsung kita hanya menunggu untuk alat tersebut mengeluarkan data-data yang kita perlukan. Dan ini sangat bermanfaat karena
dapat mengurangi kesalahan yang kekeliruan yang bisa terjadi ketika kita melakukannya secara manual. Baik, saya akan melanjutkan ke slide ke-8, yaitu ada identifikasi tanah. Yang pertama tuh ada pasir. Pasir yang memiliki ukuran yang lumayan besar, dan biasanya terdapat di pantai. Dan kedua ada lanau, ada lempung, dan kerikil. Jadi saya akan urutkan identifikasi tanah-tanah yang saya sebutkan tadi. Yang paling kecil partikelnya itu adalah tanah lempung, yaitu seperti tanah liat. Ketika dia mengeras, dia akan rata-rata seperti itu karena dia kekurangan air. Karena bersifat ketika ada air dia saling mengikat, ketika tidak ada air mereka merenggang. Dan yang kedua tuh ada lanau. Jadi lanau ini ukuran itu lebih besar dari lempung. Dan yang ketiga ada pasir, dan yang keempat baru ada kerikil. Baik, di slide ke-9 yaitu ada sedimen. Yaitu sedimen ini adalah endapan-endapan yang ada di dalam sebuah air gitu. Jadi yang sering kita jumpai di das daerah aliran sungai. Jadi sedimen ini berasal dari, kalau menurut alaminya itu terjadi karena pengikisan batu-batu dan terbawa oleh air dan menjadi sebuah sedimen-sedimen atau endapan-endapan di berbagai titik das. Dan ada juga sedimen yang terjadi karena penambangan dan itu dapat merusak kualitas air dan dapat mengganggu ekosistem. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih Saudara Fajrul Siddiq. Kemudian saya akan melanjutkan. Jadi pemilihan lokasi dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa pada lokasi sekitar pos duga air di mana tidak ada perubahan profil melintang yang menyolok atau penambahan atau pengurangan debit aliran sungai. Jadi aliran sungainya itu diusahakan pada saat kita mengambil sampel itu dengan dia tidak ada perubahan yang sangat signifikan seperti debit airnya ataupun profil dari sungai tersebut. Jadi dia dalam keadaan stabil seperti itu. Kemudian yang kedua bisa kita lihat di slide, profil sungai tidak menunjukkan indikasi dalam waktu dekat akan pindah atau berubah. Jadi sungai tersebut kita duga dulu dia ini nggak akan berpindah tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga, distribusi garis aliran merata dan tidak ada aliran yang berputar. Sebaiknya aliran tidak terbagi-bagi karena ada batu-batuan besar dalam sungai. Jadi sebaiknya itu kita dalam mengambil lokasi sampel diusahakan airnya itu air sungai tersebut tidak terbagi-bagi karena adanya batuan-batuan besar. Jadi sehingga bisa kita bilang kalau banyak batuan-batuan besar, kemudian bisa terjadi kemungkinan besar bisa saja debu-debu yang ada dalam air tersebut, kotoran-kotoran yang ada dalam air tersebut bisa dapat lebih mudah tercampur dengan air tersebut. Gitu. Yang kemudian ada keempat, aliran tidak terganggu akibat sampah atau tanaman air. Jadi diusahakan dalam pengambilan sampel itu airnya memang betul-betul air murni dalam sungai tersebut. Tidak ada gangguan dari dari bahan-bahan di luar dari sungai tersebut. Kita lanjut. Yang kelima, poin kelima, tidak terletak pada dekat dengan lokasi pertemuan sungai atau di sekitar lokasi bangunan pengairan. Nah, seperti itu ya. Yang penting kita dalam pengambilan sampel jangan ada kontak dari kontak dari tempat-tempat yang lain gitu. Jangan ada kontak dengan bahan asing seperti itu.
Kemudian yang keenam, tidak terletak pada lokasi di mana terjadi peninggian muka air akibat pengaruh arus pasang surut air laut. Nah, jadi dia tidak. Jadi sungai yang kita pilih untuk pengambilan sampel nih jauh dari air laut. Karena kan kalau muka air laut itu tidak stabil, itu kemungkinan besar terjadi kontak langsung dengan bahan asing seperti itu ya. Kan dia debu-debu itu kalau udah ada debu itu kalau aliran sungainya deras, dia makin terobok-obok gitu. Jadi debu-debu itu makin banyak keluar dari tanah. Yang ketujuh, tidak terletak pada lokasi yang terpengaruh oleh adanya aliran lahar atau air terjun. Dan yang ke-8, sebaiknya profil melintang sungai dapat menampung debit aliran sungai pada saat banjir atau tidak meluap ke atas bantaran sungai. Jadi intinya dalam kita mengambil sampel air ini, dia tidak boleh kita cari tempat tuh yang air sungainya tuh tenang. Seperti ya tenang lah, jangan ada jangan banyak terjadi reaksi, jangan banyak terjadi tumbukan-tumbukan dari air tersebut. Diusahakan airnya tenang. Jadi agar didapatkan air yang betul-betul murni. Jadi air yang sampel yang kita dapatkan memang sampel murni yang tidak ada tercampur dengan bahan asing seperti itu. Kemudian untuk cara pengambilan sampel sedimen akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang bernama Putri Nurdina. Kepada Putri Nurdina kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nazi Adani. Selanjutnya saya Putri Nurdina akan menjelaskan tentang cara pengambilan sampel pada sedimen. Pada pengambilan sampel sedimen suspensi, sebaiknya itu dilakukan pada saat banjir atau pada saat debit tinggi. Poin interek, cara yang dimaksud untuk mendapatkan konsentrasi pada sedimen pada suatu titik dari suatu vertikal. Pada umumnya, cara ini dilakukan pada sungai yang lebar atau penyebaran konsentrasi sedimen yang bervariasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu, rencanakan pada penampang melintang sungai berapa jumlah vertikal pengukuran yang akan kita lakukan. Kedua, sebaiknya jarak antara vertikal adalah sama agar konsentrasi sedimen dan kecepatan aliran pada masing-masing vertikal itu berdekatan yang mempunyai perbedaan yang kecil. Ketiga, dalam suatu vertikal, pengambilan sampel sedimen itu dilakukan pada beberapa titik kedalaman dengan menggunakan alat interek sampel. Keempat, perlu pengukuran kecepatan aliran itu di setiap titik pengambilan sampel sedimen untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengambil sampel sedimen. Depth interek, pengambilan sampel ini adalah untuk mengetahui kadar pada sedimen rata-rata untuk satu vertikal. Dengan pelaksanaan itu, pengambilannya dengan cara mengarahkan, menurun, atau menaikkan. Dengan pengambilan alat sedimen dari atas permukaan air sampai mencapai dasar sungai dan menaikkan kembali hingga mencapai permukaan air. Dan kembali harus dengan kecepatan gerak alat yang sama. Demikian presentasi dari kelompok 6. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kesilapan baik itu atau kekurangan, baik itu dari sisi penyampaian ataupun pemaparan kami tadi atau lain sebagainya, kami mohon diperbanyak maaf. Dan besar harapan kami, apa yang kami sampaikan tadi ataupun apa yang kami paparkan tadi menjadi umumnya menjadi manfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan, dan juga bisa menjadi bahan evaluasi buat kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.